Baik teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam saraf motorik ya. Saraf motorik. Nah, saraf motorik tersendiri ya, itu memiliki jenis atau banyak atau lebih banyak daripada sensorik. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama adalah kita akan bahas nervus oculomotor. Ya, nervus oculomotoris. Nervus oculomotoris itu letaknya ada di otak tengah atau midbrain. Dan dia memperserapi apa? Superior rectus, levator palpebra superior, inferior rectus, inferior oblique, media rectus, pupil dan ciliaris. Artinya, oculomotoris itu memperserapi hampir sebagian besar dari otot-otot mata. Ini adalah otot-otot mata ya, yang saya sebutin tadi. Nah, apa serabut yang dia punya? Serabut yang dia punya itu adalah GSE. GSE itu adalah GSE itu adalah General Somatic Efferent. General umum, artinya otot-otot itu adalah penggerakan otot adalah pergerakan yang secara umum general. Somatik itu artinya sadar, artinya kalau misalnya kita mau gerakan ke kiri, gerakan ke kanan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, itu kan sadar, kita sadari. Saya ingin gerakan ke kiri, saya ingin gerakan ke itu, kan itu bisa kita kerjakan, makanya disebut dengan somatik. Dan efferent itu arti motorik yang kita kerjakan, seperti yang saya bilang tadi. Oke, sedangkan untuk pupil dan ciliaris, contohnya adalah besar kecil pupil, ya kan, akomodasi pupil. Nah, itu dikerjakan bukan oleh serabut GSE, tetapi serabut GVA. GVA itu apa? General Visceral Efferent. Visceral. Kenapa visceral? Karena itu otonom. Kan saya bilang tadi di awal bahwa somatik visceral. Somatik itu sadar, visceral itu nggak sadar. Contohnya apa? Contohnya, kalau misalkan kita ada cahaya yang terlalu terang, maka pupil kita itu akan mengecil otomatis. Kalau terlalu gelap, dia akan membesar otomatis. Apakah kita sadar itu? Apakah kita kita sadari itu? Tentu enggak. Jadi kalau misalkan kita lagi di gelap, misalkan kamu gedein dong biar cahayanya lebih banyak diserapnya, enggak dong, ya kan? Makanya disebut dengan visceral. Fungsinya apa? Fungsinya pergerakan bola mata untuk yang otot-otot tadi dan pergerakan kelopak mata karena dia memperserapi palpebra ya, levator palpebra. Nah, ini adalah untuk gerakan kelopak mata. Dan fungsi yang dari pupil dan ciliaris ini yang diserabuti oleh GVA ini fungsinya adalah untuk akomodasi pupil. Dia akan masuk ke otak melewati superior orbital fissura. Oke? Ini adalah otot-ototnya yang diperserapi oleh levator palpebra. Ini adalah inferior rectus, ini adalah media rectus ya, ini adalah media rectus. Oke. Dan kita akan langsung ke fungsi. Apa fungsi inferior rectus? Fungsinya adalah untuk inferior rectus adalah menekan bola ke bawah dan memutar ke tengah. Menekan bola ke bawah dan memutar ke tengah. Superior rectus mengangkat bola mata, memutar ke samping. Inferior oblique mengangkat bola mata, rotasi samping. Media rectus memutar ke tengah. Oke, media rectus memutar ke tengah. Nervus ketiga, sekarang masuk ke dalam nervus keempat. Nervus keempat itu adalah nervus trochlearis. Jadi ini adalah nervus motorik yang keempat, itu trochlearis. Letaknya hampir sama di midbrain. Memperserapi apa? Dia memperserapi superior obliqua. Jadi musculus superior obliqua adalah salah satu musculus atau otot yang ada di bola mata, yang menggerakkan bola mata. Oke. Nah, jadi trochlearis cuma dia hanya satu memperserapinya, yaitu superior oblique. Jadi sini. Oke. Nah, dia serabutnya sudah pasti dia general somatic efferent, kan? Fungsinya adalah gerakan bola mata. Superior obliqua itu lebih ke arah memutar menekan bola mata ke bawah kemudian mutar ke samping. Ya, mutar ke samping. Nah, itu superior oblique. Oke. Dia juga sama masuknya melalui superior orbital fissura ke dalam otaknya, ke dalam celah yang ada di kranium ya. Kemudian nervus keenam itu adalah abducens. Letaknya di mana? Di pons. Ini beda sendiri. Muskulusnya dia memperserapi lateral rectus. Nah, ini dia lateral rectus. Ya. Yang ini. Kemudian serabutnya dia jelas GSE, General Somatic Efferent. Fungsinya adalah gerakan bola mata. Nah, berarti kesimpulannya adalah fungsinya. Lateral rectus apa? Abduksi dan memutar ke rotasi samping ya. Nah, itu. Nah, berarti kalau saya simpulkan berarti
nervus ketiga, keempat, dan keenam adalah nervus-nervus yang memperserapi seluruh gerakan bola mata atau seluruh otot-otot bola mata. Bener gak? Nah, tapi yang harus teman-teman hafal cuman hanya 2 muskulus aja, yaitu di nervus keempat dan nervus keenam. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hafalin satu nervus keempat itu musculus superior obliqua dan nervus keenam itu lateral rectus, maka selain itu, maka otot-ototnya itu diperserapi oleh nervus ketiga oculomotoris. Oke, maka rumus yang bisa digunakan itu adalah 6 RL atau LR, boleh juga 4 SO dan 3 ATR. Oke. Atau mau dibalik 3 ATR, 4 SO, 6 LR juga boleh. Jadi kalau saya lebih mudahnya 6 LR. Apa 6 LR? 6 lateral rectus, 4 superior obliqua, dan 3 all the rectus kecuali yang ini. Jadi semuanya kecuali yang ini. Oke, kecuali yang nervus 6 dan nervus 4. Jadi nervus 3 itu hampir sebagian besar. Oke, kecuali yang lateral rectus dan superior obliqua diperserapi oleh 6 dan 4. Ini saya udah gambar. Ini adalah superior rectus. Berarti masih ke saraf apa? Ketiga dong, ya kan? Lateral rectus berarti saraf ke 6. Media rectus saraf ke 3. Inferior oblique saraf ke 3. Inferior rectus saraf ke 3. Jadi yang hanya diperserapi oleh saraf keempat itu adalah ini. Superior oblique ini. Nah, ini. Superior oblique. Nah, gitu ya. Jadi yang diperserapi oleh nervus 6 itu hanya ini. Lateral rectus yang ini aja. Oke, sisanya itu adalah nervus ketiga. Oke, cara mudahnya. Jadi nanti mengkajinya, kalau kita ingin mengkaji gerakan bola mata, gerakan pupil, ya besar kecil pupil, itu kita cukup mengkaji 3 kranial sekaligus yang motorik, yaitu nervus 3, 4, dan 6, oculomotoris, trochleus, dan abducens. Gampang kan? Oke, selanjutnya kita motorik yang selanjutnya, ya. Motorik yang selanjutnya, yaitu tinggal satu lagi. Untuk yang, tinggal 2 lagi, maaf. Untuk 2 lagi untuk yang motorik. Yang selanjutnya adalah nervus 11, yaitu nervus accessorius. Letaknya ada di kranial, di bagian medula, dan di cervical spinal cord. Ada di sini. Di sini ya. Nah. Kemudian fungsinya, muskulusnya maaf, dia memperserapi apa? Memperserapinya, dia akan memperserapi otot-otot kayak sternocleidomastoideus. Nah, ini sternocleidomastoideus, teman-teman sekalian. Kalau misalnya orang sesak napas, ini muskulus sternocleidomastoideus juga, dia akan muncul ketika orang sesak ya, sesak berat ya. Kemudian trapezius, ini trapezius. Kemudian vagal komponen, ya salah satu yang membantu vagus, ya nervus vagus. Cuman itu sedikit ya, dia lebih banyak ke itu ya sebenarnya pergerakan dari otot-otot itu ya. Kemudian serabutnya jelas, serabut yang untuk sternocleido dan trapezius itu adalah GSE, general somatic efferent, artinya sadar. Kalau kita mau ngangkat trapezius kita kan sadar ya. Kemudian kita ingin gerakan musculus sternocleidomastoideus juga, ini juga sadar kita bisa. Dan untuk vagal komponennya itu adalah special visceral efferent, karena tidak kita sadari tentu ya. Nah, kemudian untuk fungsinya apa? Fungsinya adalah fleksi leher, kontralateral rotasi kepala, kemudian retraksi skapula dan elevasi. Jadi kita mau fleksi leher, rotasi kepala itu kan, nah itu diperserapi oleh nervus ke-11 yaitu accessorius. Oke. Yang terakhir adalah hipoglossus. Hipoglossus letaknya di medula ya. Dia memperserapi ekstrinsik dan intrinsik lidah. Ekstrinsik dan intrinsik lidah. Apa itu intrinsik? Intrinsik itu adalah merubah bentuk lidah. Coba teman-teman gerakan lidahnya, rubah bentuknya. Ada orang, kalau saya lihat di video tuh, ada orang yang bisa rubah kayak kupu-kupu, kayak keong-keong gitulah, saya nggak tahu lah bentuknya. Tapi dia bisa merubah bentuk. Nah, itu fungsi dari intrinsik. Oke? Dan itu kerjaan dari hipoglossus. Yang kedua, ekstrinsik itu mengangkat dan menggerakkan lidah. Mengangkat, menggerakkan, menjulurkan juga tuh ya. Menjulurkan juga. Nah, itu tugasnya ekstrinsik.
Jadi kalau teman-teman lagi julurin lidah sekarang, itu adalah tugasnya hipoglossus. Oke, tugas atau kerjanya nervus ke-12 hipoglossus. Maka oleh sebab itu, dia punya serabut yang namanya general somatic efferent. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Dari tadi saya ngobrol? Karena kita sadar. Ya kan, somatik kan sadar, efferent motoriknya. Oke, efferent kan motorik, artinya yang dikerjakan. Fungsinya apa? Mengubah bentuk lidah, mengangkat elevasi, menjulurkan lidah, ya. Itu adalah fungsi-fungsi dari hipoglossus. Oke? Dia akan masuk dalam otak melewati hipoglossal kanal yang ada di sini. Ini adalah hipoglossal kanal dan ini adalah fungsi hipoglossus menggerakkan tong ya, lidah, menjulurkan lidah ya, dan lain-lain. Oke, itu motorik. Sekarang kita yang terakhir adalah sensorik motorik. Jadi kalau misalnya kita ulang lagi, apa aja motorik? Nervus 3, nervus 4, nervus 6. Ingat, itu jangan dipisah-pisah, karena itu memperserapi gerakan bola mata ya. Gerakan bola mata. Karena itu memperserapi muskulus atau otot-otot untuk menggerakkan bola mata. Yang selanjutnya adalah nervus ke-9 dan nervus ke-11 dan ke-12. Itu accessorius dan hipoglossus. Jadi ada 5. Nervus ketiga, 4, 6, 11, dan 12. Yang terakhir adalah sensorik motorik. Oke, sensorik motorik. Sensorik motorik dimulai dari nervus kelima, trigeminal. Trigeminal. Ya, artinya dia punya 3 cabang. Kalau makanya disebut dengan trigeminal. Letaknya di mana? Mesencephalic nucleus di sini, di otak tengah. Kemudian principal palatine nucleus, spinal nucleus, dan trigeminal motor nucleus yang ada di pons. Jadi kalau trigeminus itu memang cukup luas untuk letaknya itu sendiri. Untuk memperserapinya apa? Dia memperserapi kulit kepala, kelopak mata, konjungtiva, telinga luar, kulit dagu, nasal cavity, dan lidah. Nasal cavity dan lidah. Oke, itu untuk sensoriknya. Untuk motoriknya, ya, untuk motoriknya dia otot-otot mengunyah atau mastication muscle of mastication, otot-otot pengunyah. Kemudian tensor timpani dan tensor velipalatum. Oke, nah jelas serabutnya karena dia punya sensorik motorik. Jadi yang pertama itu adalah yang pertama yang ini deh. Yang pertama itulah general somatic afferent. Afferent itu kan artinya sensorik. General somatic afferent, ya, sensorik. Kemudian yang kedua adalah special visceral efferent. Special visceral efferent karena itu adalah motoriknya. Oke, fungsinya apa? Fungsinya adalah sensori sentuh, nyeri, suhu, tekanan, ya, baik di kulit kepala, kelopak mata, konjungtiva, telinga luar, kulit dagu. Jadi sentuh, nyeri, suhu, tekanannya itu diperserapi oleh serabut GSA, General Somatic Afferent. Oke. Kemudian fungsi motoriknya adalah untuk mastikasi atau mengunyah. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, dia punya tiga serabut ya. Pertama itu adalah V1 sini, ya, kalau kita lihat ya, ada V2 dan V3. Nah, V1 dia akan masuk melalui superior orbital viscera, V2 dia akan masuk melalui foramina rotunda yang ada di sini. Kemudian V3 dia akan masuk melalui foramina oval. V1, V2 itu sensorik. Nah, untuk V3 dia bisa sensorik motorik. Jadi jalur motoriknya itu lewat V3, bukan lewat V1, V2. Jadi khusus untuk jalur motorik itu melewati V3. Oke? Yang ada di sini. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Kita lanjut. Tadi saya bilang bahwa nervus ke-5 itu memperserapi muscle of mastication, otot-otot pengunyahan. Apa otot-ototnya? Salah satunya adalah musculus masseter. Ini adalah musculus temporalis, kemudian ini adalah musculus masseter, dan ini disebut dengan musculus pterygoideus medial et lateral. Ya. Jadi teman-teman bisa golongkan ke dalam 4 muskulus, otot. Kalau saya lebih ke arah 3, jadi medial dan lateralnya saya gabungin aja. Jadi musculus masseter ini, musculus temporalis, otot temporal sini, kemudian musculus pterygoideus medial et lateral itu ini. Oke, jadi itu adalah otot-otot untuk mengunyah.
Selanjutnya, nervus ke-7, facialis. Facialis. Letaknya di mana? Di pons. Dia memperserapi apa? Otot-otot wajah. Jadi, otot-otot wajah itu diperserapi oleh oleh nervus 7. Stapedius, kemudian kelenjar lakrimal, dia perserapi juga. Kelenjar hidung, dia perserapi juga. Kelenjar palatum, dia perserapi juga. 2/3 anterior lidah, dia perserapi juga. Pendengaran dia perserapi juga. Makanya serabutnya banyak. Untuk otot wajah, dia pakai serabut somatic, visceral, efferent. Oke. Untuk kelenjar-kelenjar, dia diperserapi oleh serabut general, visceral, efferent. Untuk 2/3 anterior lidah, dia perserapi spesial, visceral, afferent. Untuk pendengaran, dia perserapi general, somatic, afferent. Nah, ya. Spesial, visceral, efferent. Spesial, visceral, efferent. General, visceral, efferent. Spesial, visceral, afferent. Kalau ini visceral efferent, kalau ini visceral afferent. General, yang ini general, somatic, afferent. Oke. Fungsinya yang warna sama artinya fungsinya sama, serabutnya sama ya. Fungsinya adalah untuk pergerakan otot-otot wajah. Kemudian yang spesial visceral afferent itu untuk taste. Taste itu artinya rasa lidah di bagian anterior ya. Kemudian untuk lacrimation untuk kelenjar-kelenjar lakrimal, untuk pengeluaran cairan. Kemudian touch, pain, temperatur. Nah, ini adalah perasaan-perasaan atau sensorik-sensorik yang diserabuti oleh general, somatic, afferent. Nah, dia akan masuk melewati stylomastoid foramen dan internal acoustic meatus. Oke. Apa fungsi dari stapedius? Adalah meredam suara yang masuk berlebihan. Nah, apa motorik-motorik yang katanya motoriknya memperserapi otot-otot wajah? Apa aja otot wajah itu? Ada 3. Pertama adalah musculus origiomaticus. Musculus origiomaticus, kemudian musculus orbicoocularis dan musculus occipitofrontalis. Ini nggak kelihatan. Musculus occipitofrontalis, oke. Nah, jadi ada 3, adalah musculus origiomaticus, ada musculus orbicoocularis, ada musculus occipitofrontalis untuk nervus ke-7. Ya, biasanya nervus ke-7 itu akan terlihat kelainannya atau gangguannya itu pada gangguan Bell's palsy ya. Bell's palsy itu adalah gangguan yang terjadi pada lower motor neuron sehingga nervus 7-nya itu terganggu sehingga terjadi kelumpuhan bagian unilateral untuk otot-otot wajah ya. Nanti kita bahas yang itulah ya. Selanjutnya adalah nervus ke-9 yaitu glossopharyngeal. Nah, ini glossopharyngeal. Lokasinya di mana? Di medulla oblongata. Memperserapi apa? Silopharyngeus, paring, palatum, tonsil, kemudian superior tongue, bagian belakang lidah, kemudian memperserapi kelenjar paratiroid, pendengaran, kemudian carotid branch ya. Nah, tentu juga karena banyak fungsinya, tentu juga serabutnya juga banyak. Untuk Stylopharyngeus dia memiliki serabut diperserapi dengan serabut spesial visceral efferent ya, spesial visceral efferent karena dia merupakan motorik. Kemudian general visceral afferent karena merupakan sensorik. Ini jadi si paring, palatum, tonsil atau belakang lidah itu dapat merasakan rasa, touch ataupun pain ya, atau taste. Nah, itu juga diperserapi oleh serabut GFVA, general visceral afferent. Kemudian general somatic afferent. General somatic afferent itu kayak temperatur yang ada di telinga ya. Di telinga ya, temperatur telinga. Kemudian ada juga GVA, general visceral efferent. General visceral efferent itu kayak di kelenjar parotis ya, kelenjar parotis. Dan yang terakhir adalah special visceral afferent yang ada di carotid branch. Fungsinya adalah untuk pengaturan PCO2, pH, tekanan darah ya.
Oke, seperti itu teman-teman sekalian, dan dia akan masuk ke dalam otak, ke dalam otak itu melalui yang namanya jugular foramen yang ada di sini, jugular foramen. Ini jugular foramen. Ya. Nanti saya akan memperlihatkan kalau teman-teman butuh untuk gambar yang bisa saya putar-putar itu ya. Seperti yang sudah saya jelasin di sistem pernapasan dan jantung itu kan saya bisa putar-putar ya. Kalau ini kan saya potong-potong ya. Kemudian yang terakhir itu adalah nervus vagus, nervus 10. Lokasinya di medula. Dia memperserapi apa? Paring, laring, kemudian torak viscera, kemudian abdominal viscera, epiglottis, telinga, kemudian soft palatum, arcus aorta. Wow, berarti banyak dong. Iya, namanya vagus. Vagus itu artinya vaga, luas. Jadi vagus itu merupakan salah satu saraf parasimpatis terluas. Hampir 90% saraf parasimpatis kita itu adalah berasal dari vagus. Nah, ini adalah fungsinya. Oke. Serabutnya apa? Serabutnya ada general visceral afferent, ada special visceral afferent, general somatic afferent, special visceral afferent, general visceral afferent. Nah, jadi ada 5 serabut. Ada 5 serabut. Ada general visceral afferent untuk faring, laring, torak viscera, abdominal viscera. Artinya apa? Torak viscera, abdominal viscera. Contohnya apa? Ada jantung, ada paru, ada pinea, ada apa namanya itu? Spleen ya, kemudian ada hati, ada banyak sekali. Pankreas, semuanya itu diperserapi oleh vagus loh, parasimpatisnya. Kemudian untuk spesial visceral afferent itu untuk epiglottis. Kemudian untuk general somatic afferent itu untuk pendengaran ya, untuk sensasi aja. Kemudian spesial visceral afferent itu untuk arcus aorta ya. Arcus aorta itu maksudnya gini. Dia akan mengatur kadar PO2, PCO2 dan pH tubuh. Ya, di arcus aorta itu dia akan mengatur PO2, PCO2 dan pH tubuh itu. Dia perserapannya itu adalah berasal dari perserapan vagus. Oke. Seperti itu, dia akan masuk melalui jugular foramen. Ya, jadi nervus vagus itu merupakan nervus yang terluas, maka disebut dengan vagus. Karena memperserapi hampir seluruh organ yang ada di abdomen, di belakang abdomen merupakan di belakang dada manusia ya. Itu kan ada jantung, ada paru dan lain-lain. Oke, makanya disebut dengan saraf parasimpatis terluas dalam tubuh. Terus adalah 90% parasimpatis itu berasal dari vagus. Oke, saya kira sudah selesai dan ini adalah pembahasan yang cukup panjang teman-teman sekalian. Ya, sekian dari saya. Kita akan ketemu di materi yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.